siang Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Kembali kita bertemu di Inspiring SBR. Kali ini kita akan bincang-bincang ya Bapak Ibu dengan orang tua murid dari Sekolah Bogoraya yang telah mensupport aktivitas anak-anaknya belajar menggunakan metode daring di rumah. Nah, kalau yang viral itu adalah ibu-ibu atau sebutannya tuh mama-mama gitu ya, mama-mama darting katanya, menemani putra-putrinya belajar online di rumah. Kita sekarang gilirannya mau viralkan juga dong, para ibu yang mampu melewati masalah dalam kegiatan belajar lewat daring. Bagaimana sih dan tips apa saja yang bisa mendukung cara belajar anak belajar secara online dari rumah? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bersama kita hari ini spesial khusus ada Ibu Ambar Siregar yang mempunyai anak bersekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak Sekolah Bogoraya dan juga Ibu Erni, seorang ibu dari 4 anak di mana diantaranya adalah triplets yang bersekolah di tingkat sekolah dasar. Nah, pertama kita sapa dulu mereka ya. Halo, selamat siang Ibu Ambar dan Ibu Erni. Selamat siang Bu. Iya. Ibu Ambar dan Ibu Erni, apa kabar nih hari ini? Aku puji Tuhan baik-baik. Sehat ya, 1 minggu untuk tahun break. Lalu hari Senin kembali terjun menemani anak-anak online home learning di rumah. Nah, saya ingin bertanya nih, kita mau tanya juga bagaimana sih mendukung anak belajar via online di rumah. Pertama, saya mau tanya bagaimana sikap ibu ketika mengetahui pertama ya, di bulan Maret itu Sekolah Bogoraya mengumumkan pembelajaran di sekolah ditiadakan dan berlanjut melalui daring atau online home learning dari rumah. Bagaimana perasaan ibu ketika mendapat informasi itu? Mungkin saya tanya dari Bu Erni dulu deh, Bu Erni. Silakan Bu Erni. Ya, terima kasih Bu. Halo, saya Bu Erni ya, kan udah kenalan ya. Awalnya saya bingung ya, bagaimana harus mengajarkan pelajaran anak-anak, kemudian bagaimana berbagi waktu, bagaimana menghadapi mereka ketika mudi, nah, itu yang paling susah. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu kepada mereka, kenapa sih kita mesti belajar di rumah, ada apa yang sedang terjadi dengan di wilayah kita ini, ada apa, lalu bagaimana itu virus corona, penularannya, bagaimana kita harus mematuhi peraturan pemerintah untuk mencegah penularan, dan masih banyak hal yang masih bisa kita nikmati ketika kita belajar di rumah. Jadi karena saya berpikir bahwa ketika belajar di rumah mereka akan menemukan masa-masa bosan, mereka tidak akan bisa bertemu temannya, mereka tidak akan bisa bermain atau melanjutkan aktivitas dan kegiatan ekskulnya. Lama-lama seiring waktu mereka terbiasa, walaupun kelihatan sekali sih, aku bosan, aku mau main, aku mau ketemu teman, gitu. Tetapi ibu-ibu yang tergabung di grup sekolah itu, mereka memberikan usulan, kenapa kita nggak Zoom aja bareng anak-anak semua, kita bikin janji. Akhirnya kita pada Zoom, mereka bertukar cerita, mereka bertukar permainan yang sedang mereka lakukan sekarang, gitu. Jadi mereka terhibur sih. Itu Zoom inisiatif dari inisiatif dari orang tua murid gitu ya? Murid, betul. Satu kelas atau level gitu Bu? Satu kelas? Ya. Oh iya, oke. Menarik ya Bu. Ya, betul. Anak-anak ada respon setelah Zoom itu? Ya, mereka bertukar ID permainan dan mereka melanjutkan sendiri di handphone atau di gadget mereka masing-masing. Oh, setidaknya mungkin bisa bertemu, ada ngobrol, ya komunikasi ya Bu ya. Komunikasi, kadang mereka lanjutkan sendiri lewat video call, saling bertanya tugas, saling bertanya tentang aktivitas mereka, ngapain hari ini, besok kamu ngapain aktivitasnya, aku sudah bisa naik sepeda loh sekarang, gitu. Jadi mereka saling cerita kegiatan mereka masing-masing. Ya, jadi pilihannya tindakannya positif gitu Bu ya, meresponi pengumuman dari sekolah, karena memang
Bogor itu kita lumayan cepat ya informasi Ya, dari pemerintah setempat. Ini ada COVID-19 pandemik masuknya, jadi semua aktivitas sekolah onsite ditiadakan. Itu memang pengumumannya cepat sekali. Jadi dari Februari pertengahan itu sudah ada tanda, Februari terakhir kita terima pengumuman, Maret awal itu sudah anak-anak online ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Erni. Kita juga jadi tahu, oh ternyata ada juga ya orang tua melakukan Zoom bareng-bareng gitu ya, meresponnya dengan hal itu. Baik, saya mau dengar, kita juga mau dengar nih dari Ibu Ambar Siregar. Ibu Ambar boleh di-share kepada kita? Oke, kalau aku sih jujur waktu pertama kali tahu itu agak kaget ya, agak kaget dan agak bingung. Wah gimana nih anak kecil, karena kebetulan anak saya kan masih di tingkat TK ya. Gimana cara belajarnya secara daring, secara online kayak gitu, itu pasti challenging banget gitu. Karena anak-anak itu ya jangan anak-anak ya, kita aja orang dewasa untuk duduk lama di depan laptop mungkin kan itu effort ya, tapi mungkin kita terbiasa karena kita kerja atau seperti itu. Tapi kan kalau anak-anak aku agak sempet nervous juga waktu itu, soalnya kebetulan banget Bu, 2 minggu sebelum itu anakku tuh abis kena cacar. Jadi dia udah duluan di rumah 2 minggu, nggak ketemu teman-temannya, udah rindu banget sama sekolah. Dia benar-benar masuk cuma 1 hari Jumatnya, karena udah lewat 2 minggu gitu, masuk, tahu-taunya hari Seninnya udah langsung pengumuman belajar di rumah ya gitu. Jadi agak kaget banget dan nggak kebayang waktu itu, benar-benar nggak kebayang. Dan memang pada kenyataannya di minggu pertama waktu sekolah online, wah itu berat sih, kalau aku bilang berat. Ya semuanya tuh harus belajar mengadaptasi, tapi memang nggak sesmooth itu. Anak kecil disuruh duduk kayak gini, duduk aja masih belum bisa tenang ya gitu anak-anak. Terus juga ngejagain mood dia, bener nggak? Dan itu kan gimana ya, kalau kita mau mendalami, buat anak sekecil itu pasti sedih banget loh, tiba-tiba di-cut, nggak bisa ketemu gurunya, that they adore ya, mereka kan sangat adore gurunya ya. Kalau anak TK itu kan masih sangat mendengarkan gurunya, tiba-tiba nggak bisa ketemu temannya. Mungkin agak sedikit berbeda sama Bu Erni ya, yang anak-anaknya terus bisa bikin grup Zoom atau apa, mereka bisa lanjut dengan mungkin WhatsApp grup kayak gitu. Kalau anak TK ini kan belum terlalu seperti itu ya. Jadi benar-benar itu kayak di-cut sih, waktu itu kayak di-cut, kaget. Cuman di sisi lain sama, aku juga nge-brief dia gitu, kasih tahu what's going on gitu, dan kenapa kita juga harus begini. Karena kan akhirnya dia juga melihat ya bahwa mamanya juga yang biasanya mungkin berkegiatan di luar pun harus di rumah kayak gitu kan. Apalagi waktu awal Maret itu kan benar-benar blues semuanya tuh kembali ke rumah gitu kan. Akhirnya tapi dia jadi mengerti sih keadaan. Tapi kalau ditanya gampang nggak gampang, apalagi di minggu-minggu pertama itu benar-benar tough ya Bu ya. Ya semuanya kan gurunya juga harus adaptasi, tiba-tiba dari yang biasanya ngajar onsite terus mereka harus di depan laptop, itu juga kan rasanya mungkin aneh ya. Benar nggak sih, biasa lihat sama anak-anaknya gitu. Dan sama anak-anak ini juga ya mereka melalui masa adaptasi yang menurut saya tidak mudah, tapi hebat sekali gitu anak-anak kecil ini sekarang sangat melek teknologi jadinya gitu kan. Gitu sih. Ya, betul Bu Ambar, saya setuju sih tadi Bu Ambar sempat mengangkat sebenarnya kepanikan itu atau kaget itu nggak hanya dialami oleh orang tua dan siswa ya dan murid SBR, tapi juga guru-guru. Memang kami sendiri di Sekolah Bogor Raya juga melihat itu, di mana sebuah orang khususnya guru berusaha semaksimal mungkin menyiapkan dirinya masing-masing. Itu yang pertama yang kita lihat gitu ya, entah itu dari sisi gadget dan lain-lain, itu mereka berusaha gimana supaya mereka itu senyaman mungkin menggunakan, bisa, lalu resources, sumber-sumber yang mereka bisa pakai atau sebagai bahan untuk mengajar. Untuk mengajar itu kan berarti semuanya harus yang bisa ditampilkan di online gitu. Dan dalam waktu seminggu memang pada saat itu semua bagian dari manajemen, kepala sekolah itu isinya meeting terus hampir setiap hari kita meeting walaupun online, tapi ada beberapa di manajemen yang onsite ya pada saat itu masih tetap di tempat karena kita harus sterilisasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kita tahu ternyata seperti ini persiapannya, di mana semua orang kaget, bingung, tapi harus go on gitu, harus go on karena memang kan tanggung jawabnya besar juga sebagai guru, bukan hanya menilai, apalagi kalau TK ya. Kalau TK sama
preschool itu kan harus dilihat day on day-nya, progresnya yang dilihat. Kalau umpamanya mereka dikasih assessment gitu, ya harus lewat daily ya. Karena kalau yang kelas SD atau SMP ke atas mungkin mereka bisa dikasih schedule untuk assessment ya. Semua belajar gitu kan. Pahami, lalu nanti kita discuss atau tes gitu ya. Memang bedanya di situ. Tapi saya setuju memang semua orang panik tapi must go on dengan situasi yang ada. Harus beradaptasi. Betul. Baik, nah sekarang saya mau tanya yang kedua nih. Apakah ada dukungan atau support lain yang diadakan di rumah selain gadget dan koneksi internet? Misalnya tambahan ini dibicarakan di rumah atau pakai hire lagi orang gitu misalnya. Datang gitu. Boleh di-share Bu Erni? Untuk dukungan lain sih, saya sangat terbantu dari guru-guru di sekolah ya. Mereka sangat komunikatif, sangat komunikatif dengan anak-anak. Mereka membuka apapun kesulitan anak-anak, membuka waktu, dan guru-guru sangat memberikan bantuan, memberikan saran. Jadi awalnya saya berikan anak-anak handphone saya untuk komunikasi langsung dengan guru-guru. Saya ajarkan mereka untuk perkenalan dulu, menyapa guru, lalu berikan apa kesulitannya kalian. Lama-lama mereka bisa komunikasi sendiri. Sampai suatu saat saya harus lepaskan mereka, saya harus menemani ibu saya di Jakarta. Saya berikan mereka gadget satu-satu dan mereka bisa komunikasi langsung dengan gurunya. Satu hal yang saya bisa lihat adalah mereka belajar mandiri. Mereka bisa menemukan solusi untuk setiap kesulitannya tanpa harus ketergantungan dengan saya. Jadi untuk pelajaran yang pada umumnya mereka sudah bisa mencari solusinya, kecuali untuk pemahaman instruksi, arti dari kata, dan tugas-tugas yang mungkin buat mereka harus overthinking lagi gitu. Seperti UI, itu pelajarannya memang butuh pemahaman sekali ya. Unit of inquiry. Ya, betul. Kalau untuk matematika saya serahkan ke ayahnya karena biasanya laki-laki itu logikanya lebih dapat. Jadi dari awal kelas 1 saya khusus ayahnya yang pegang. Untuk yang lain saya. Berarti ada sorry saya potong Bu Erni. Berarti ada kayak kesepakatan ya Bu di rumah. Ya, betul. Siapa yang lebih banyak mendampingi anak-anak gitu ya. Ya, betul. Terlepas tadi media gadget yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para guru anak-anak ya, gitu ya Bu Erni. Ya, betul. Jadi itu aja sih Bu. Kalau ayahnya lagi sibuk saya ambil alih, tapi kalau ayahnya sudah ada waktu untuk matematika saya serahkan, selebihnya yang pegang. Nanti saya punya pertanyaan khusus buat Bu Erni sih. Ini entar ada. Ini yang saya dengar dari mostly parents. Oh iya, kebanyakan orang tua murid, apalagi kan di rumah yang belajar banyak ya Bu ya? Ya, betul. Anak ada 4 orang. Oke, Bu Ambar gimana Bu? Boleh di-share Bu? Kalau aku sendiri sih kebetulan ya mungkin agak sedikit beda sama Bu Erni karena anakku juga baru 1 ya. Dan kasusnya papanya juga kerjanya di luar kota gitu Bu. Jadi kan nggak selalu ada. Jadi ya jelas tidak lain dan tidak bukan menjadi tanggung jawab siapa ya pasti ibunya lah gitu. Dan kalau saya sih merasa ya sama kayak yang tadi saya bilang sebelumnya ya, ini tuh proses yang tidak mudah kan juga buat anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kita bisa, ya kenapa nggak kita yang justru menemani gitu. Saya juga di rumah saya bekerja gitu, dan saya tuh sebenarnya sekolah daring ini ada 2 fase sih yang saya rasain ya. Anak saya waktu masih di K3 itu yang waktu kita awal pandemi tuh Bu, ya kan itu bener-bener kayak kaget. Terus mungkin secara ini juga kan dia masih di bawah 5 tahun ya, kedewasaannya juga masih berbeda banget ya. Tapi memang ketika kita masuk ke dia naik kelas ke prep itu memang karena kita sudah lebih mempersiapkan lah ya, bisa dibilang ada liburan sekolah seperti itu dan saya bisa nge-brief dia dengan lebih ya nggak tiba-tiba banget gitu loh. Kalau yang waktu Maret itu kan tiba-tiba banget ya Bu karena keadaan gitu. Kalau yang pas dia udah naik ke prep ini udah bisa lebih di brief, kita udah punya kayak kesepakatan yang udah bisa kita omongin istilahnya gitu kan. Akhirnya ya saya merasa jauh lebih baik ya, dari dianya pun lebih senang sekolahnya, masih lebih beda banget sama waktu dia di K3 ya. Mungkin ya itu ya, ada perasaan dari anak sendiri, ada perasaan kaget, marah yang dia tidak bisa ungkapkan. Kenapa kok tiba-tiba aku nggak ke sekolah? Kenapa kok aku nggak ketemu temenku secara langsung? Kenapa aku nggak main gitu kan?
mungkin dia juga masih di dalam dirinya memproses itu ya, anak kecil gitu yang belum bisa langsung mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan gitu. Tapi di yang setelah kita naik-naikkan kelas itu tuh saya merasa jauh lebih smooth sih Bu, karena memang ya jelas saya yang menemani karena saya yang di rumah gitu. Tapi di yang fase ini tuh benar-benar enak. Saya kerja di komputer kerja saya, anak saya pakai laptop, jadi kami bersebelahan. Karena mungkin kasus saya anaknya baru 1 ya Bu Erni, jadi bisa seperti ini gitu ya. Dan kita sama-sama belajar soal kesepakatan waktu gitu. Dia tahu jam berapa saya akan stay tune depan komputer saya, dan dia juga tahu jam-jam schedule dia jam berapa. Tapi saya merasa that's good sih. Kita jadi sama-sama belajar soal waktu juga gitu kan. Nanti saya juga ada pertanyaan buat Bu Ambar. Wah. Karena mendampingi anak TK itu nggak mudah, saya percaya. Apalagi kalau dia terbiasa di sekolah, ya kan, bertemu guru yang dia lihat adalah, ya ini saatnya saya belajar, depan saya ada guru, saya dengerin. Tapi kalau di rumah kan, mama, aku manja, ya kan, ngapain juga ini si mama jadi kayak guru, gitu kan. By the way, Bu Ambar sama Bu Erni ini ada menambah informasi atau pengetahuan kah tentang misalnya ya skill mengajar gitu di rumah? Saya sih enggak ya, tapi saya juga banyak, saya suka kadang-kadang tanya langsung sih sama gurunya ya. Mungkin maksudnya gini, guru itu kan dia berpengalaman ya Bu dengan pendidikan dini gitu ya, anak usia dini gitu ya. Jadi aku pikir kenapa aku nggak tanya. Kadang-kadang ya guru mungkin kan sedikit banyak juga tahu anak kita gimana dulu waktu di sekolah gitu ya, dia seperti apa gitu. Sedikit banyak kan dia juga tahu, dan mungkin mereka punya cara mengajarnya tuh. Memang kita orang tuanya paling tahu sih anak kita ya, tapi kan ada hal-hal yang mungkin akademis atau cara menyampaikan ke anak gitu kita juga nggak selalu tahu. Apalagi anak saya baru 1, jelas saya belum punya pengalaman apa-apa gitu. Jadi saya paling asking for help, asking for supportnya dari guru ya. Saya tanya aja sama gurunya, Bu kayak gini, Bu anaknya nggak mau misalnya, terutama yang sebelum dia naik kelas ya Bu, waktu dia di K3 gitu saya sering japrian sama gurunya, atau bahkan dia waktu itu masih suka di masa tantrum ya gitu. Itu kalau kayak gitu nanti yang ngebantu pas dia udah agak tenang gitu, yang mengencourage dia lagi biar besok dia mau sekolah kayak gitu tuh gurunya gitu. Jadi saya ngerasa cukup sih, support itu cukup sih gitu, karena kita bisa tanya gitu kan sama lewat guru langsung ya. Iya. Sama Bu Erni gitu juga Bu Erni. Kalau saya sih cenderung suka nguping ya ketika mereka Zoom. Jadi saya dengerin gimana sih cara guru mengajar, karena tekniknya beda-beda. Dan setelah itu saya coba dengerin, saya coba ambil caranya, lalu saya ajarin di rumah. Tapi ternyata tidak semua anak suka. Jadi saya tanya langsung, kalian mau ibu ngajarinnya gimana? Nah, jadi mereka mau, saya kasih contoh-contoh, pakai gambar, pakai video, jadi mereka lebih paham ngerti. Jadi kita ajak seluncur rame-rame ke YouTube. Nah, sekarang lagi belajar tentang national disaster ya. Kayak apa sih itu Bu? Krakatau, anak Krakatau itu, ayo kita buka Google Earth bersama-sama. Letaknya di sini, kayak gitu. Ketika meletusnya tahun kapan, kemudian gambarnya seperti apa, kondisi di daerah itu seperti apa, saya ajak bareng-bareng. Nah, selain itu juga saya bikin summary, kemudian saya ceritakan ke mereka ketika mereka belajar tentang body system, tentang digestif ya. Saya bikin summary seperti ketika saya dulu di sekolah, saya ajarin mereka, saya briefing anak 3, saya ajarin semuanya. Kemudian saya latih mereka untuk menceritakan ulang versi bahasa mereka, dan ternyata pakai juga ketika Zoom, mereka bisa menerangkan itu. Senang ya. Iya, ini soalnya beda ya. Kalau Bu Erni kan sudah konten sedikit-sedikit sudah banyak betul. Kelas 4 ya. Jadi mungkin tapi saya dengar ada yang menarik, yaitu dua-duanya konsul atau mendapatkan informasi dari guru, baik secara langsung seperti Bu Ambar atau tidak kayak Bu Erni. Iya, betul. Sebentar kita mau tanya yang lebih detail lagi ya. Boleh. Jadi kita akan bertanya mengenai harapan juga, mengenai tips ibu-ibu ya, gimana sih caranya supaya bisa selalu posisinya itu siap
gitu. Yang pertama mungkin itu ya, aware bahwa ya ini siap dengan keadaan seperti ini, saya mesti mendampingi anak-anak di Ibu Ambar ya. Saya melihatnya ini penting sekali, kebersamaan orang tua dan anak, kekompakan dan lain-lain. Tapi mungkin Ibu Ambar bisa cerita sedikit tentang foto ini ya Bu Ambar. Silakan Bu. Ini foto keluarga kecil kami ya. Kebetulan kami baru punya satu anak yang sekarang juga usianya masih 5 tahun 4 bulan gitu ya. Jadi dia masih di usia taman kanak-kanak. Dan ini memang momen yang kami ambil. Kebetulan papanya kan juga kerjanya di luar kota ya. Jadi kalau misalnya memungkinkan pasti kita akan take time lah untuk make a time to bond together gitu ya. Soalnya ya supaya biar anak juga selalu dekat sama papanya, biarpun dia nggak di sini gitu. Ini kayaknya udara seger nih Bu ya? Iya benar, ini sengaja kita, karena kan di masa kayak gini memang kita benar-benar cari tempat yang ini tuh kita hampir nggak ketemu orang Bu. Kita naik ke Gunung Teh, jadi benar-benar sepi, nggak ada orang, trekking sedikit, ya sambil olahraga sedikit ya, sambil bisa menghirup udara segar juga. Kebersamaan juga, pengalaman baru juga buat Jason yang udah sekian bulan nggak keluar rumah gitu ya, maksudnya benar-benar lebih banyak terfokus di rumah, tapi kita benar-benar menaati protokol banget, kita benar-benar nggak berkerumun sama orang gitu kan, kita benar-benar cari tempat yang kita bisa datengin, dan ini kebetulan kita datengin weekdays gitu kan, jadi kosong, nggak ada orang, kita menikmati banget sih itu. Ya, ya menarik. Ini juga menurut saya baik ya kita bisa share seperti ini. Artinya keluarga menentukan sendiri untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai, ya, atau memilih sendiri destinasi. Walaupun mungkin kejenuhan di rumah ada, tapi kan solusinya mesti tepat, ya, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Saya rasa ini juga bisa jadi contoh buat kita kalau kita memilih untuk jalan-jalan bersama keluarga, keluar dari rumah, pilihlah tempat yang tidak banyak kerumunan ya, atau mungkin segar seperti ini udaranya gitu ya, dan baik buat kesehatan paru juga gitu ya Bu Ambar. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini boleh diceritakan Bu Ambar? Ini tuh salah satu foto aja gitu yang pernah saya ambil waktu itu. Saya habis jalan pagi gitu kan, saya jalan pagi, anak saya tuh sambil naik sepeda kayak gitu. Itu salah satu ini aja sih, kadang-kadang apa ya, anak itu kan benar-benar peniru ya, children dulu ya. Jadi dia lihat saya suka olahraga, setiap hari itu saya berusaha olahraga. Kenapa sih saya olahraga? Karena buat saya itu juga mood booster, itu juga bikin saya lebih sehat. Otomatis kalau sehat jiwa, sehat raganya juga mendukung kesehatan jiwa ya, jelas ya. Di rumah ini kan daring atau kita pun sebagai orang tua kita kerja dari rumah gitu, itu kan juga cukup stressful juga sebetulnya. Jadi saya selalu mengusahakan bisa mengambil waktu entah pagi entah sore untuk olahraga gitu. Olahraganya juga gitu aja yang sekitar rumah atau dilakukan home workout di rumah juga bisa. Jadi kalau saya sehat, saya yakin saya juga bisa lebih take care anak saya bisa urus keluarga saya gitu kan. Dan ini juga memang jadi ditiru gitu. Kadang-kadang dia suka minta ikut gitu. Ini contohnya, dan ini kan juga sebenarnya bagian dari bermain. Anak itu ketika dia sekolah daring seperti sekarang, jelas kegiatan fisiknya tuh berkurang banget ya Bu dibanding waktu di sekolah ya. Kalau di sekolah dulu kan ada breaknya, mereka main di common area sama teman-temannya, mereka lari-lari di playground kayak gitu. Kalau sekarang kan jelas terbatas banget. Tapi saya berusaha lah gitu, biarpun nggak bisa sama seperti ketika di sekolah, tapi paling nggak dia juga ada aktivitas fisik. Apalagi anak-anak kecil seperti anak saya gini kan energinya tuh bener-bener masih kuat banget ya gitu. Dan kalau kita nggak menyalurkan dengan bener itu yang efeknya juga bisa ya dia tiba-tiba suka gampang marah gitu. Saya pernah perhatiin juga sih, dia kayak gimana sih ya, mungkin kalau bahasa orang gedenya tuh kita suntuk kali ya, bener nggak sih? Nah tapi kalau dibantu dengan kayak gini kan, ini juga kan walaupun keluar kita pakai protokol ya, saya selalu ngajarin pakai masker. Kecuali kalau kita olahraga memang tempat sepi, kita nggak ketemu orang, nggak apa-apa buka, biar dia juga dapat oksigennya kayak gitu kan. Ini sih salah satu yang saya seneng lakuin juga sih sama anak saya gitu. Dan di masa pandemi ini justru malah dia jadi bisa belajar sepeda roda 2 gitu. Jadi ada plusnya juga gitu loh. Di rumah ini kan banyak juga sebenarnya hal yang akhirnya jadi bisa kita kerjain gitu loh Bu. Betul. Bersama anak kita gitu.
Itu sih salah satu contohnya. Ya, menarik. Ini saya jadi ada gambaran juga ya Bu Ambar, informasi dari Ibu ini. Sebenarnya bergantung kepada pilihan kita yang ini Bu Ambar kan juga bekerja di rumah ya, maksudnya jadinya work from home gitu. Pilihan buat kita, walaupun kita capek misalnya, tapi kita milih untuk menambah semangat kita gitu, mengisinya dengan misalnya olahraga seperti yang contoh Ibu Ambar sampaikan. Karena kadang-kadang yang menjadi masalah atau menjadi challenge itu buat masing-masing kita adalah kan pilihan-pilihan itu. Ada males ya, atau kayaknya aduh kok capek banget ya, mana kemarin habis bantuin anak ngerjain PR sampai jam 9 malam gitu kan. Bangun pagi besoknya mau olahraga. Tapi ya ini kayaknya sih kalau saya lihat motivasi sama objektifnya Ibu, tujuan Ibu yang mendorong Ibu mengambil pilihan ini. Nah ini bisa jadi informasi yang baik juga buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di rumah ya, pilihan apa yang bisa dipilih yang bisa memberikan hal terbaik, terutama pada saat pandemik ini kita semuanya melakukan sesuatu dari rumah gitu ya. Iya. Ini suka naik sepeda kayaknya Jason Ibu ya. Iya lumayan kan, jadi dia juga main, dapat, dia belajar balance juga dapat gitu kan. Terus kan apa ya, memang kan kalau kita olahraga sebenarnya kita sadari atau enggak itu mood booster loh. Dan olahraga itu sebenarnya malesnya sih ya 1-2 hari pertama waktu baru mau memulai sih Bu, sesudahnya tuh badan kita malah nagih gitu kan. Jadi kita malah akan tergerak untuk melakukannya gitu. Saya juga belakangan ini jadi ikut karena terinspirasi lihat Instagramnya Bu Ambar. Isinya keringetan melulu Instastory. Jadi termotivasi juga gitu ya. Karena kalau kita fit juga betul lebih positif, ingin energinya gitu. Iya betul. Oke, kita lanjut ya Bu Ambar. Nah ini online nih kayaknya ya, online home learning di rumah. Silakan Bu Ambar. Ini tuh ini sih kayaknya waktu itu lagi menunggu session aja, terus ya saya iseng foto-foto sama Jason gitu ya. Karena memang gimana ya, di rumah kita lebih sering, dia lebih sering sama saya memang karena saya bilang juga kondisi papanya kan nggak selalu di sini gitu ya. Dan memang ngejaga, kita tuh sampai dulu di grup kelas tuh suka bercandaan Bu, kayak ngejaga mood anak kita tuh kayak ngejaga bola kristal gitu ya. Jangan sampai. Tapi memang saya percaya banget gitu. Anak itu juga sangat dekat ya perasaannya sama ibunya terutama ya. Bener nggak sih? Jadi kalau kitanya juga bawaannya happy, ya dia pun akan ngerasain energi yang seperti itu ya. Saya nggak bilang setiap hari selalu begitu, enggak, ada juga kok masanya dia down, dia marah, dia kesel, dia capek, ataupun sayangnya seperti itu sangat wajar ya. Saya rasa nggak ada lah yang 100% setiap hari akan selalu happy gitu, tapi aku menyadari bahwa anak ini masih sangat dekat sama perasaan aku gitu, jadi ya aku yang juga harus lebih banyak mencoba untuk mengendalikan perasaan aku juga kayak gitu ya, terutama ketika sama dia. Karena kalau kitanya bersemangat, kita ngajarin dia memang ini sekolah itu something that you need to do. Dan memang sekarang itu role kamu ya sekolah, mama bekerja, papa bekerja kayak gitu ya. Itu kan anak juga jadi tahu role-nya dia sendiri. Dan kalau kita encourage, jadi saya yakin anak-anak tuh kadang kan butuh encourage aja ya dari orang tuanya gitu, butuh support dan encouragement. Ya kalau dia didukung, diperhatiin gitu, dia happy kok gitu. Terus kan kadang saya juga karena meja kerja kita deket gitu, kadang kan saya juga bisa liatin dia Zoom gitu ya. Terus ya kalau misalnya dia cemberut dikit tuh saya suka making face gitu akhirnya dia ketawa gitu. Ya yang simpel-simpel kayak gitu aja sih. Maksud aku ya anak ini kan, apalagi si anak-anak TK ini ya Bu, sesinya tuh cuma 20 menit satu sesi gitu kan. Kalau dia nggak ikut ya sayang banget juga gitu. Padahal dia kan juga punya hak untuk belajar sesuatu ya. Kasihan banget kalau tiba-tiba di masa kayak gini kita jadi stop dia untuk nggak belajar, untuk nggak dapat sesuatu dari sekolah. Padahal dia di usia yang otaknya lebih respons, yang menyerap begitu banyak hal yang dia bisa pelajari kayak gitu kan, bener nggak? Dan ya kalau aku pikir kalau kitanya juga sebagai orang tua lebih encourage anak juga lah, dan kita juga menyadari memang inilah yang harus kita lakukan sekarang ya, no other choice. Kalau tiba-tiba sekolah ngadain juga udah sekolah onsite di masa yang masih seperti kayak gini, saya juga kan deg-degan dong ngirim anak saya ke sekolah, bener nggak? Jadi ya udah yang kayak gini yang harus dihadapi, ya hadapi aja dulu gitu. Dan saya sih merasa bersyukur banget loh di sekolah ini, di masa ini
berbaik hati sekali, gurunya satu subjek dia ngajar 3 kali karena dibagi jadi smaller group ya untuk anak-anak kecil ini gitu. Dan itu efeknya luar biasa Bu, berbeda sekali sama yang sebelumnya. Anak merasa dia punya cukup kesempatan untuk mendengarkan dan didengarkan kayak gitu kan beda kalau langsung banyak ya, namanya anak TK, begitu dibuka mute-nya wah ribut semua gitu kan. Tapi kan kalau bisa saya bayangkan juga sih Bu. iya gitu. Kalau ini kan lebih smaller group, anak juga lebih fokus gitu. Tapi ya kalau pokoknya saya berusaha, saya tidak bilang setiap hari selalu begini bagusnya dan setiap hari saya selalu berhasil ya, enggak. Saya juga I make it real gitu. Kadang saya juga bisa marah gitu kalau dia nggak ini. Tapi saya selalu menekankan sama dia, sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Dan sekolah online ini ya Jason sekolah. Sama seperti ketika Jason harus dulu datang ke sekolah gitu. That's why sekarang setelah dia di prep ini, setiap hari dia sekolah itu saya pakein dia seragam. Saya pakein dia seragam. Itu salah satu trik yang it works. Jadi dia juga ngerasa, oh aku sekolah gitu. Dan sediain meja ya, nggak usah yang ini lah, meja aja gitu. Tapi memang kita bisa taruh gadgetnya, kita bisa punya space ya buat nulis kalau dia harus nulis kayak gitu. I think it works sih. Jadi dia juga ngerasa itu, oh iya ini waktunya aku sekolah, dia udah tahu gitu. Tapi memang kalau taman kanak-kanak itu penting banget harus disettingin ya Bu ya, karena mereka memang belajar dari role, belajar dari settingan gitu. Betul. Secara tidak langsung kita mau menerapkan apa yang bisa mereka lakukan di rumah itu memang harus didesain ya Bu ya, Bu Ambar. Betul. Kalau anak-anak TK memang masih sangat penting untuk hal itu. Harus dikondisikan gitu. Iya, betul. Dikondisikan. Pernah nggak Bu Ambar ada challenge tersendiri, challenge yang artinya mungkin dia pas lagi ngambek, dia nggak mau belajar gitu, apa yang Ibu Ambar lakukan kalau itu terjadi, atau challenge yang lain Bu? Ada sih, ya maksudnya ya gitu ya, setiap hari anak umur segini kan juga masih mudian banget ya, mudian banget gitu. Terus kan ya di satu sisi pembagian grouping itu kan ada challenge-nya adalah anak itu bisa menunggu jadi lama Bu. Jadi jeda waktunya itu lama ya. Itu kan benar-benar kayak ngejagain bola kristal. Di session 1 bagus, belum tentu session 2 dia akan bagus juga kan gitu, karena udah keburu. Ya mungkin dia akhirnya lagi main terus harus kita panggil kayak gitu kan. Itu sih lumayan challenging. Cuman kayak aku bilang tadi, sama-sama belajar soal waktu sih sama Jason. Kalau misalnya dia ada jedanya tuh setengah jam, saya kasih tahu, ya udah kamu boleh nonton atau dia boleh main, dia mau ngapain 30 menit gitu kan. Nanti tuh saya udah kayak timer Bu. 20 menit lagi ya nak gitu. Dari atas tuh aku udah 20 menit lagi ya nak gitu. Pokoknya ya harus diingetin kayak gitu. Anak kecil tuh kan juga kadang tuh nggak bisa langsung suruh berubah gitu kan. Jadi ya biar agak lebih smooth tuh ya dikasih tahu aja 15 menit lagi ya gitu. Kayak gitu sih. Paling challenge-nya tuh yang paling berasa sih kalau buat aku ya soal mood sih, ngejaga mood dalam arti kata dia supaya tetap bersemangat untuk sekolah gitu kan. Dia kan selalu bilang ya ini sekolah, memang ini jamnya Jason sekolah. Kalau di sekolah bahkan dulu kan harus full sampai jam 1, mama drop di sekolah jam 8, jam 1 baru mama jemput gitu. Ini kan kamu sebenarnya bisa sambil main, bisa ini, bisa itu, tapi di 20 menit itu ya harus belajar gitu. Itu jamnya Jason belajar gitu. Oh, menarik. Ya, jadi ada informasi juga buat kita ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian di rumah mengenai apa tadi setting ya. Lalu kalau mungkin untuk usia taman kanak-kanak dan mungkin preschool juga, challenge yang utama memang mungkin selain dia menunggu ya batas itu ya, istirahatnya berakhir itu, termnya apa namanya, break ya atau recess-nya itu. Lalu yang kedua mood. Jadi memang ya tadi di awal Bu Ambar juga sempat cerita gimana sih bertanya kepada guru ya, gimana kalau mamanya anak-anak tuh sedang dalam keadaan seperti ini. Mungkin salah satunya juga di mood. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di rumah, kalau seandainya itu terjadi pada Bapak Ibu putra-putri di rumah moodnya sedang tidak baik, mungkin lebih baik bisa dibicarakan atau ditanyakan kepada guru, di japri itu gurunya, atau chat lewat email atau telepon gitu ya. Daripada mungkin mengeluarkan emosi gitu. Akhirnya kasihan anaknya juga nanti yang jadi korban ya, kena ya. Itu kan yang viral ya Bapak Ibu di rumah. Kalau viralnya kita lihat di sosial media kan seperti itu ya, yang akhirnya tidak bisa mengontrol emosi orang tuanya. Dua-duanya akhirnya jadinya
emang nggak bisa mengontrol emosi gitu ya. Ya, dan itu bisa jadi fatal. Artinya tidak tercapai apa yang diharapkan dari proses pembelajaran di rumah atau daring itu. Oke, Bu Ambar, terima kasih loh sharingnya ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu tadi suara Jason, Bu Ambar? Jason lagi ada main di bawah sih. Oh, kedengaran suara sedikit. Dari Mbak Erni kayaknya. Dari Bu Erni ya. Nah, ini kayaknya tahu ini anak-anaknya Bu Erni, karena kita sebenarnya akan share ini pasukan yang di rumah. Kita lihat ya sama-sama Bapak Ibu, ini adalah keluarga dari Ibu Erni Hartini. Ya, ini silakan Bu Erni kalau ingin memperkenalkan. Halo, ini keluarga saya. Terdiri dari 6 orang. Putra-putri saya itu yang pertama adalah triplet kembar 3. Yang pertama yang di tengah laki, yang kedua yang sebelah kirinya, sebelah kanan ya, yang ketiga yang di pangku ayahnya, dan yang keempat yang bersama saya yang kecil. Tripletnya sekarang sudah kelas 4 dan yang kecil kelas 2. Semuanya di sekolah dasar. Waduh. Jadi Bapak Ibu tadi satu aja challenge-nya seperti itu, ya kan? Kita mau dengar nih nanti, mudah-mudahan Ibu Erni berkenan juga share ke kita, siapa tahu nanti ada informasi tips ya yang bisa yang berharga yang bisa kita aplikasikan juga di rumah gitu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah Bu Erni ini tripletnya di SD ya, semuanya berarti belajarnya online-nya mungkin kemungkinan besar di jam yang sama atau kelasnya lain walaupun level sama? Kelasnya berbeda-beda. Oh, kelasnya berbeda. Berbeda-beda. Jadi Zoom-nya tetap sama. Oh, mungkin sama guru kelasnya memang berbeda, ya. Dibagi ke paralel ya. Kelas-kelasnya ya, jadi dibikin nggak satu kelas. Oh, oke. Berarti ya walaupun begitu tetap jadwal online home learning setiap hari ya Bu Erni ya? Setiap hari sama jadwalnya dengan pelajaran yang beda ya. Iya, oke. Mari kita lihat. Nah ini silakan Bu Erni ceritakan ke kita semua. Ya ini jadwal gambaran sehari-hari daripada anak-anak ketika belajar. Jadi mereka nggak mau belajar di meja belajar, jadi mereka mau belajar di ruang tamu, ada yang di ruang makan, ada yang di kamar, ada yang di teras, ada yang di samping pintu. Mereka menemukan spotnya masing-masing. Jadi karena mereka terganggu dengan suara ya. Jadi kalau mereka berdekatan sebenarnya mereka terganggu dengan suara masing-masing siblingsnya. Jadi mereka mencar sendiri, kadang ada yang di tangga gitu. Tapi ketika mereka berdekatan, mereka bisa saling membantu. Tadi sudah belajar ini, aku lagi ditunggu nih 15 menit lagi gitu ya. Jadi mereka bisa saling bantu. Keuntungannya tuh saya lihat mereka dari belajar di rumah ini, mereka komunikasinya sangat bagus ya. Mereka bisa berdiskusi untuk hal-hal yang mereka sudah pelajari, kesulitan-kesulitan mereka juga. Mereka suka berbagi cerita. Tadi guru aku ceritanya begini, caramu itu kurang. Jadi yang bagus yang begini gitu. Mereka belajar, aku sudah belajar begini. Tadi guru aku ngajarinnya caranya begini. Jadi mereka saling bertukar informasi, bertukar cara belajar, bertukar juga soal pendapat aku begini loh, pendapatmu itu kurang bagus. Jadi mereka tanpa saya bimbing, saya lihat mereka bisa menemukan caranya sendiri. Kalau nggak ngerti mereka, aku tanya guruku ya. Gitu. Mereka lebih mandiri, lebih kreatif menemukan solusi. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya aku harus mencari gambaran tentang yang sekarang lagi dipelajari, pelajaran tentang national disaster, tentang lempeng vulkanik. Aku bingung nih Bu, banyak sekali web yang diberikan. Aku mau cari yang mana? Kata-katanya juga kok terlalu susah aku mengerti. Akhirnya saya cari link web yang gampang untuk dimengerti anak-anak. Saya menemukan Safe Search Kids ya. Saya lihat di situ kata-katanya juga gampang. Karena mereka belajar mencari sendiri di situ dan mereka menemukan jawaban setiap kesulitan mereka. Oh, itu Safe Search Kids itu dari Google? Dari Google, iya. Google Kids. Iya, Google Kids ya, interesting. Saya juga sempat coba pakai itu, Bu. Kata-katanya banyak yang mudah dimengerti oleh mereka ya. Iya, enaknya mungkin karena mereka bisa sharing, bisa cari solusi sama-sama, karena mungkin yang tadi terutama khususnya yang triplet ya Bu ya. Ya betul. Kan satu level sebenarnya mereka cuma beda kelas saja. Ya, jadi mungkin bisa mendiskusikan apa materi yang mereka pelajari ya Bu Erni. Menarik juga ini Bu, karena mungkin pas mereka belajar online,
tidak pakai, atau terutama pas lagi Zoom meeting tidak pakai headset, jadi suaranya mungkin kedengaran. Lalu mereka cari spot sendiri-sendiri yang mereka suka. Kita sendiri, Bu. Ya, betul. Syaratnya rumahnya mesti gede kayaknya, Bu Erni. Ntar kapan-kapan saya main ke rumah Bu Erni. Ya, seru-seru, bisa kami bayangkan, Bu. Lalu selanjutnya mari kita lihat ya. Iya. Nah, ini saya sih ingin bertanya langsung ke tips aja nih, Bu. Kita di slide yang ketiga ini, maksudnya Ya, boleh. gimana sih caranya bisa mendampingi ya? Ini mungkin salah satu dari triplet ya, Bu ya? Iya, betul. Ini mendampingi anak-anak belajar online home learning di rumah, 4 anak gitu ya, tentunya kan karakter beda-beda, ya mungkin masih ada yang moody juga atau nggak moody, saya juga kurang tahu. Tapi Banyak yang gimana? moody, Bu. Banyak yang moody. Jadi gimana, Bu, tipsnya supaya bisa tersenyum seperti itu, Bu? Nggak kayak mama-mama di viral. Mungkin Bu Erni bisa share, silakan. Ya, pertama saya ajak mereka komunikasi ya. Komunikasi itu saya garis bawahi banget kepada anak-anak. Kalau ada kesulitan, ada masalah, kita ngobrol. Jangan disimpan sendiri. Jadi ibu nggak bisa bantu cari solusinya. Kalian berantem pun komunikasikan satu sama lain. Nggak bisa lapor sama ibu. Kita cerita masalahnya apa, kita cari solusi sama-sama. Selama ada komunikasi, masalah itu akan selesai. Semua hanya masalah miskomunikasi. Saya bilang, saya selalu katakan itu. Dan kalau kalian happy, semua masalah akan bisa ditemukan jawabannya. Tapi kalau kalian sudah bad mood, kalian sudah capek, udah bosen, mari kita istirahat, kita main sama-sama. Zoom bisa kadang-kadang suka saya ajarin mereka, saya tinggalkan sebentar Zoom. Yang penting kamu happy dulu. Happy, begitu udah kembali happy, beberapa menit langsung masuk ke Zoom lagi. Nanti saya terangkan ke gurunya bahwa kondisi anaknya seperti ini. Gurunya akan mengerti, akan support malahan di balik itu. Pernah suatu ketika yang kecil itu panik karena dia belum menguasai satu pelajaran tentang revolusi sama rotasi matahari, bumi. Akhirnya dia keluar dari Zoom, dia menangis gitu. Dia nangis, dia nggak mau ikut Zoom karena dia merasa dia nggak sanggup. Aku belum ngerti, Bu, aku belum ngerti. Aku ketika ditanya nanti aku mau bilang apa gitu. Katakan sama gurunya kalau adik belum bisa, belum menguasai. Kasih waktu 1 hari, besok adik akan bisa menerangkan apa itu rotasi, apa itu revolusi gitu. Akhirnya dengan kuat, akhirnya dia pasang Zoom lagi, ya bisa tersedia. Gitu. Jadi saya yakinkan komunikasi antara orang sama anak nomor 1. Mereka harus happy dulu. Kalau mereka nggak happy, saya mendingan ntar dulu deh belajarnya. Yang penting mereka happy dulu. Karena dengan happy, mereka bisa lanjut dengan smooth. Kalau mereka nggak happy, mau gimana dipaksa juga nggak akan masuk pelajaran, nggak akan masuk Zoom. Yang ada jadi bubar semua, Bu. Gitu. Iya, menarik. Tadi juga sharing dari Bu Ambar tentang happy nih, ya kan? Perasaan orang tua, ibu dalam hal ini bisa menularkan itu positivity itu, happiness itu bisa terpancarkan dan anak bisa kena juga ya, merasakan itu. Kalau Bu Erni, saya lihat nih challenge-nya, jadi bisa menempatkan situasi, Bu. Saya lihatnya gini, kalau mamanya memang anaknya itu sedang tidak nyaman dengan Zoom-nya gitu, ibu sampaikan kepada anak bahwa iya kamu bisa break. Sementara ini kan setahu saya memang kalau online home learning Zoom itu di-record dan bisa di-share kepada orang tua ya, Bu ya. Jadi kita seandainya pada saat itu anak tidak ikut atau tidak ikut sampai selesai, kita bisa buka lagi ya, Bu Erni ya, untuk melihat sama-sama gitu. Ya, menariknya pemahamannya memang kalau saya lihat sih di sini mesti paham betul karakter masing-masing anak. Ya mungkin Bapak Ibu teman-teman di rumah yang mengalami hal yang sama, punya anak lebih dari 1 orang di rumah yang harus dibantu. Ini jadi hal yang menarik yang bisa mungkin kita pertimbangkan untuk contoh ya. Misalnya kita ada challenge seperti itu, anak nggak mood atau sedang emosional, kita bisa tanyakan perasaannya, kegundahannya. Lalu kalau dia masalah tidak terbuka, kita mesti share kenapa penting komunikasi gitu kan. Itu sepertinya bisa kita lakukan ya di rumah. Saya juga jadinya pengen coba juga karena kadang-kadang saya mengalami hal yang sama sih Bu Erni, karena anak saya masih kelas 3. Ya masih kelas 3 SD, jadi ya challenge-nya juga salah satunya adalah itu gitu. Tuh aku nggak mau ikutan Zoom gitu. Ya, kenapa? Iya. Belum tugasnya banyak kan, Bu. Saya mesti ini sampai malam. Nah, itu emosi kita juga naik turun ya, Bu. Belum dengan aktivitas di rumah, belum tugas-tugas yang lain.
Jadi biar saya juga tetap ikutan happy. Kadang-kadang saya tinggalin ketika mereka Zoom, saya keluar. Saya keluar sekedar berbelanja atau sekedar menengok kebun saya, yang penting balik lagi saya udah gembira lagi. Atau sekedar saya telepon teman, telepon saudara, sekedar bercanda bawa happy. Yang penting aura saya harus happy, ketemu anak jadi gembira lagi. Nah, itu terutama Bapak Ibu teman-teman yang di rumah mungkin ada yang mengalami seperti mama-mama yang viral, darah tinggi. Ya, seperti tadi Bu Amba bilang itu choice, it's a matter of choice. Kita kalau mau menghadapinya dengan sukacita, gembira, itu adalah pilihan kita dan kita lakukan, ya kan? Kan tujuannya pasti kita sudah tahu sama-sama. Kita mau anak-anak kita semua berhasil di pembelajaran mereka, meskipun itu lewat online home learning, ya. Selanjutnya, nah ini sesi yang terakhir nih Bu Erni sedang apa nih Bu? Ini sedang memvideo ketika ada tugas PI ya Bu ya. Ya. Ada tugas PI, masing-masing anak mendapatkan tugas gerakan atau pose sekian detik. Nanti kita video. Awal-awalnya waktu mereka di bulan Maret itu, saya masih assist mereka untuk dari video, upload, kemudian pasang kabel data sampai turn in. Tapi begitu mereka sudah naik level, saya ajarkan beberapa kali, mereka sudah bisa melakukan semua sendiri. Jadi saya sudah jarang sekali memvideo aktivitas mereka, tugas-tugas mereka. Jadi aku foto sendiri Bu, aku upload sendiri, aku turn in sendiri, aku edit sendiri. Saya ajarin semua apa yang bisa dilakukan di komputer. Bahkan saya ajarin edit. Kalau gelap kita teranginnya pakai ini. Caranya di crop seperti ini, saya ajarin semua. Bahkan salah satu yang saya kenalkan Filmora, aplikasi video. Jadi mereka bisa crop, mereka bisa nyambungin masing-masing. Jadi mereka lebih kreatif dari itu ya. Jadi melengkap ya Bu Erni ya. Jadi tugasnya tadi seperti guru ada ya kan? Ada. Terus mengerti tentang mood, itu tadi Bu Ambar juga psikologi ya, jadi psikolog. Ini sekarang jadi fotografer Ibu. Fotografi. Ya. Luar biasa ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian di rumah, kita sama sama memahami bahwa ternyata profesi orang tua pada saat pandemik ini, di mana anak-anak belajar dari rumah, sangat berperan sangat penting untuk mensupport anak-anak kita berhasil di pembelajaran mereka, khususnya di online home learning gitu. Dan untuk para ibu, saya salut ya, karena ternyata kita bisa melewati kalau mamanya kita menghadapi challenge, menghadapi tantangan atau repotnya dalam sisi mendampingi anak-anak online home learning, kita bisa melewati. Itu positifnya gitu. Jadi harapan juga teman-teman dari Sekolah Bogor Raya, tetap semangat, jangan putus asa, putus harapan, karena yakini bahwa kita itu mendapat karunia ya dari Tuhan untuk punya kesabaran, kemampuan-kemampuan yang ternyata di luar dugaan kita Bapak Ibu, ya kan? Nah, baik Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ada di rumah, kami dari Sekolah Bogor Raya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Erni Hardini dan juga Ibu Ambar Siregar yang boleh berbagi pada hari ini kepada kita semua, dan tentunya sangat bermanfaat khususnya buat kita para orang tua yang menemani anak-anak berjuang di masa pandemik ini lewat pembelajaran daring ya, online home learning. Saya yakini pasti banyak keterampilan yang cukup mengagetkan yang kita lihat sejak pandemik ini terjadi. Secara positif kita bisa lihat anak-anak mungkin keterampilan komputernya bertambah, keterampilan walaupun dari sisi social skill berbeda artinya lewat tatap mukanya lewat online gitu, tapi tetap harusnya ada sisi keterampilan komunikasi dan keterampilan sosialisasi yang mereka bisa alami, kembangkan seperti itu. Dan bahkan mungkin tadi kita dengar cerita dari Bu Erni juga, kolaborasi ya, menyelesaikan masalah ya, untuk solusinya mereka bisa discuss antar mereka seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mohon diri dari Sekolah Bogor Raya. Terima kasih atas kebersamaan kita semua hari ini di Inspiring SPR. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, because we are learning together, inspiring success. See you!